Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama sehat, Mama? Alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat dan harus selalu semangat. Ibu semuanya juga sehat ya? Insya Allah. Bapak yang belakang juga jangan mau kalah sama ibu-ibu, Pak. Kita laki-laki harus lebih semangat dari ibu-ibu ya. Ini dia acara yang dinanti, Siraman Kolbu bersama Mamah Dedeh. Tanya Mamah yuk. Ucapkan salam yang pertama adalah Majelis Salim Nur Hasanah Jonggol Bogor. Selanjutnya Majelis Salim Embun Pagi Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya juga buat Majelis Salim Kardus. Assalamualaikum. Iya. Kami tinggal di kamu saha. GR. Emang buat kita coba kita tanya. Ini dus isinya apa Ibu? Ini dari Jonggol ya. Boleh tahu isinya apa? Dibuka di kodok-kodok. Hah? Mama? Naon? Pisang. Selanjutnya ini apa ini? Rangginang. Aduh. Ini apa ini nih, maaf punten? Apa ini? Apa sini? Oh, ini mah tuh. Iba, Ipan terang Jabon. Apa tuh? Mang Jaja orang Cirebon. Ini buat Mama dan saya. Iya, buat kru juga nanti dibagi ya. Oke. Ini mah punten mah. Alhamdulillah. Atur nuhun. Iya, alhamdulillah. Ipan mah lamun aya oleh-oleh semangat. Iyalah. Biar semua bisa. Aduh berarti. Di dia nyarakna gerak. Kieu. Kuat tuh. Tah, siga dah. Siga naon? Siga kulit. Di sana ada satu lagi mah. Sok. Nah, Tanya dulu buat siapa? dari Yogyakarta. Buat Sopo. Buat aku sama ibu yuk. Sama Dede. Bab iya. Ini kesukaan Mama. Kita bagi 60. Iya. Terima kasih ya Ibu ya. Padahal nggak usah bawa juga nggak apa-apa ya Maya. Padahal udah dibawain bukan basa-basi. Karena oleh-oleh sudah diterima, Bapak juga terima kasih ya Pak ya. Ini ada artikel yang akan kita buka dan akan menjadi pembahasan untuk hari ini. Berawal dari sopir angkutan umum, kini sukses memiliki PO Bus karena rajin ibadah dan santuni anak yatim. Ini artikelnya mah. Masya Allah tuh bisnya banyak banget. PO Bis yang merupakan perusahaan terbesar trayek akap atau antar kota antar pulau, Antar provinsi, Pulau Jawa dan juga Madura. Merupakan mantan anggota aparat, pernah menjadi sopir angkutan umum dulunya. Dan juga menjadi sopir saat di sela-sela libur dinas. Kondisi perusahaan naik turun namun tetap menyantuni anak yatim. Kini jumlah armada mencapai 300 unit dan karyawan berjumlah 2.000 orang lebih. Masya Allah, sukses karena salah satunya istiqomah terus menyantuni anak yatim. Nah, coba Ipan lihat. Di dalam surat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera kalian raih ampunan Allah. 2. Segera kalian raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang takwa. Mana tanda takwa? Seperti tadi mengatakan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama kata Allah, tanda orang yang takwa yaitu sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Tadi kan dia bilang nyantunin yatim, nyantunin kaum duafa, nyantunin fakir miskin, ngantunin teman-temannya yang kekurangan. Ini bukti bahwa benar-benar kalau kita menjadi orang yang takwa, rezeki wa yasufu min haitsu la yahtasib. Datang dari arah yang tidak pernah kalian duga. Dan harus ikhlas. Betul. Jangan pengen puji, jangan pamer, apalagi sengaja.
Saya udah nyumbang 10.000 siang. Terus nyumbang ada perasaan nanti biar dibalas oleh Allah. Jangan gitu juga ya. Jangan begitu. Saya ikhlaskan Allah. Rezeki dalam genggaman saya milik Allah, dititipin. Makanya harta simpan di tangan, jangan simpan di hati. Barokah. Maka rezeki akan datang dan melimpah ruah. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mamah yuk. Mah, ada jemaah yang mau bertanya. Oh. Kenapa Allah memberi kita sakit, Mah? Rasul mengatakan, kenapa Allah kirimkan penyakit biar kita bersyukur dengan kesehatan kita. Mayusibul mu'mina min wasobin wala nasobin wala sakomin wala hazanin hattal hamma yahummuhu ila kaparahullahu ta'ala. Musibah yang menimpa orang beriman, wabah, penyakit, kegundah gulanahan hati, kecuali menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Oh iya, Mah. Kemarin pas acara kondangan, aku makannya nggak pantang nih, Mah. Jadi perut aku tuh rasanya nggak enak banget, Mah. Badan juga greges, tenggorokan juga mulai nggak enak. Kalau mama bersyukur, Bella. Maksud Mama bersyukur itu beri susu 7 kurma ya, Mah? Betul. Bener, Mah. Kalau ini bisa bikin badan tetap sehat. Kayak aku nih, Mah. Setiap hari selalu bersyukur. Nih, aku juga udah siapin buat Mama. Ya Allah, hatur nuhun anak cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya, Mah. Nggak hambar. Susu steril 7 kurma emang paling bagus ya, Mah. Susu steril yang ada kurmanya. Kurmanya terasa. Mama kan dengan korma, Bel. Apalagi nutrisi susu steril aja udah bagus. Banyak gizinya, ditambah nutrisi kurma. Jadi, double khasiatnya. Bisa menangkal semua rasa yang enak di badan, Mah. Dan paling bisa buat jaga daya tahan tubuh. Kalau harus saja enak kayak begini, Bel, Mama mau sering-sering minum. Jangan nungguin sakit dulu. Susu steril 7 kurma, susu steril pilih yang ada kurmanya ya. Terima kasih masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mamah yuk. Ibu udah sarapan belum? Belum. Ada yang udah juga. Yang udah sarapannya apa tadi? Nasi ayam. Ayamnya udah mati atau udah hidup? Udah mati atau ya? Oke. Pagi hari sarapan roti meses. Lalu berangkat kerja ke Bengkulu. Jika ingin hidup bahagia dan sukses, maka perbaiki ibadahmu lebih dulu. Insya Allah ya, tepuk tangan Bu. Artinya orang ini orang Bengkulu. Karena kerjanya di Bengkulu. Betul, bisa jadi orang sini kerja di sana, bisa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ingin hidup sukses, perbaiki ibadah. Apa sih yang disebut sukses? Berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Cuman maaf dalam tanda kutip, kebanyakan kita yang disebut sukses itu hanya sukses dunia. Belum tentu sukses dunia, sukses akhirat. Betul apa betul? Kalau pengen sukses, perbaiki ibadahmu. Yang namanya ibadah kita kerjakan. Perintah Allah kita kerjakan. Yang dilarang oleh Allah dihindarkan oleh kita. Namanya orang tadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa. Takwa artinya berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Tadi di awal saya katakan dalam Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, ini tanda orang takwa yang pertama. Kenapa sih dengan takwa? Betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang yang banyak ibadah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, yang disebut dengan orang yang bertakwa yang pertama. Allah janjikan bagi mereka al-mahraj. Anda silahkan lihat At-Tolak ayat 2.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Siapa yang takwa kepada Allah, segala masalah hidupnya, jalan keluarnya pasti ada. Bu, siapapun Anda, hidup di alam dunia pasti punya musibah, pasti punya masalah, punya ujian. Kalau kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah al-mahraj, jalan keluar. Lihat diri kita. Saya yakin siapapun Anda suatu saat pernah mengalami masalah yang berat luar biasa sampai kita berpikir rasanya nggak sanggup mengatasinya. Tapi kalau kita orang yang bertakwa kepada Allah, Allah tunaikan janjinya. Masalah berat bagaimanapun saat ini bisa terlewati. Betul apa betul? Alhamdulillah. Dulu saya pernah mengalami tahu. Makanya kalau pengen hidup kita sukses, jadilah orang yang selalu beribadah, mengerjakan perintah Allah, menghindari yang dilarang oleh Allah. 2. Orang yang takwa kepada Allah dijanjikan oleh Allah rezeki. Anda lihat At-Tolak ayat 3 di awal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Tadi supir tuh. Punya bus 300 unit. Pegawainya berapa ribu, Pan? 2000. Pernah terbayangkan oleh dia? Tidak. Makanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki datang dari arah yang tidak pernah kalian duga. Ya santunin yatim, santunin fakir miskin, yang namanya sedekah luar biasa. Pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang banyak bersedekah. Dia menyadari rezeki yang dalam genggaman saya hakikatnya milik Allah. Lahir nggak bawa apa-apa, sekarang segalanya punya. Kira-kira mati di bawah tangga? Enggak. Milik kita mana? Harta yang kita sedekahkan. Makanya jangan pada koret. Bantuin tuh tetangga, saudara, keluarga, terutama orang tua kita. Yang salah orang dibantuin, yatim dibantuin, fakir dibantuin, emak sama mertua nggak dibantuin, itu yang salah. Iya. Jadi orang tua kita, orang tua pasangan kita, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir, miskin. Mas yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin fabil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Al-Baqarah 215. Tuh mereka yang harus kita santuni. Insya Allah sukses dunia, sukses akhirat, karena hidup di jalan yang Allah ridhoi. Begitu Ipan. Iya Mama. Jadi harta yang sesungguhnya milik kita itu ada harta yang disedekahkan. Satu. Yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Harta yang milik kita, makanan yang kita makan, yang saripatinya jadi tenaga, jadi energi, ampasnya dibuang. Makanan yang kita makan belum tentu milik kita. Begitu makan, muntah. Milik kita bukan? Bukan. Jadi itulah harta yang milik kita. Iya. Yang jelas harta kita bisa membawa kita ke surga, tergantung hartanya untuk apa digunakan. Betul. Banyak sedekah, banyak bantu orang, banyak berinfak. Niat karena Allah, insya Allah dia menjadi sukses dunia dan akhirat. Insya Allah. Di sini juga banyak nanya. Boleh, ayo. Sok. Insya Allah Mama akan jawab. Siapa yang mau nanya? Yang kuning-kuning dulu bentar Mama. Kuning. Silakan. Berdiri dong. Kuning. Iya. Manja banget yang diberdiriin. Ipan. Iya. Manja, mandina jarang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya mama yuk. Ayo lebih semangat lagi. Kayak orang belum sarapan. Iya. Letoy. Nanya mama yuk. Ayo. Perkenalkan mama, saya Ani Suryani dari Majlis Talim Nur Hasanah, Jonggol, Bogor. Ya. Ingin bertanya, Sok Ani. bagaimana mah kiat-kiatnya agar anak kita menjadi anak soleh, sedangkan saya sendiri ya mah mungkin masih jauh dari kata istri soleh, ibu soleh. Ya iya Saya nama banyak Bu kesalahan. Ani, bukan Bu Soleh. Solehah juga. Bukan Ibu Soleh ya. Ya, mama, semua orang kan berkesempatan untuk memperbaiki diri ya mah ya. Betul. Nah, saya ingin putra saya lebih baik dari saya. Kemarin dianterin ke pondok, tapi udah 2 tahun mondok, tapi malah nangis Kak Irfan. Kenapa? Nah, ditinggalin tadi baru sekarang, kemarin baru nangis gitu ya.
mau berhenti katanya. Dulu nggak nangis? Enggak, mah udah baru sekarang udah. Apa yang 2 membuat tahun. dia mau berhenti? Kenapa? Katanya kejauhan sama mama. Oke. Dan jadi orang tua bingung ya, tega nggak tega ya. Iya, sedangkan saya mamahnya orang tuanya berharap itu ada keluarga dari bapak sama ibu ya yang lebih baik. Oke. Tidak ada yang kurang mengerti karena agama gitu ya. Oke. Akhirnya gimana, anaknya tetap mondok atau dituruti pulang aja? Ya, masih lanjut. Lanjut. Tapi itu Oke. katanya mau berhenti kalau Oke, mungkin ini juga cita-cita semua orang tua, mau anaknya juga soleh dan soleha. Biarlah ibu dan bapaknya enggak seperti yang diharapkan, ini anak harus seperti yang diharapkan oleh Allah. Seperti itu mungkin ya. Kita bahas sesaat lagi. Mudah-mudahan bisa terjawab oleh Mama Dede. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di sini di Siraman Kalbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Masya Allah, ceramah Mama hari ini luar biasa ya. Gimana Bel? Udah paham kan apa yang disampaikan Mama? Bella? Yang mana, A? Ya Allah Bella, ya barusan. Tawa nih nggak nyimak nih. Kenapa? Aku lapar banget nih, gak sempet sarapan tadi pas mau kesini. Mendingan ini aja deh. Nih, makan Gary Malkis Mari Susu aja. Malkis iya, Mari iya. Cemilan favorit aku ini mah. Kalau nggak sempet makan, soalnya bikin kenyang. Mau nggak? Nih, Boleh, A. buka. Wangi susunya berasa banget ya, A. Gak cuma wangi susu aja, tapi kebaikan susu juga ada di dalam Gary Malkis Mari Susu. Ini Malkis, tapi rasa Mari susu. Baru kali ini nih, A, aku makan Gary Malkis yang unik kayak gini. Ini kan Gary Malkis pertama yang punya rasa Mari Susu. Makanya, tadi aku bilang juga kan, Malkis iya, Mari juga iya. Ini enak banget, A. Malkisnya renyah, Mari susunya berasa banget lagi. Ternyata Gary Malkis Mari Susu walaupun tanpa krim, tapi rasanya sama enaknya. Kayak Gary Salut Malkis yang lain, A. Iya, pokoknya kalau mau cari yang Malkis iya, Mari iya, ingat ya jemaah, pilihnya Gary Malkis Mari Susu aja. Mari susunya gak main-main. Masih di sini di Siraman Kalbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Tepuk tangan dulu Bu. Ibu Ani dari Jonggol tadi bertanya, katanya beliau merasa dirinya tidak terlalu menjadi ibu yang soleha, tapi ingin punya anak yang soleh dan soleha bisa mengantarkan ke surga. Apa tipsnya Mas? Sementara sudah ada usaha masukin ke pondok, anaknya baru 2 tahun, nggak betah. Gimana? Siapapun kita orang tua yang normal, pasti menginginkan anak kita lebih dari kita. Emak bapaknya SD, pengen anaknya minimal SMP. Emak bapaknya SMP, minimal pengen anaknya SMA. Pengen anaknya S1, S2, S3. Ibu udah S berapa? Esteller. Masya Allah, Bu. Normal Bu Ani. Pengen anak saya soleh-soleha. Yang memberikan warna kepada anak 4 faktor. Keluarga, sekolahan, lingkungan, tontonan, dan bacaan. Dikeluarkan didik dengan yang baik, masukin sekolah yang baik, berikan lingkungan yang baik, tontonan, bacaan yang baik. Tentu usaha. Wa an laisa lil insani illa masa. Kalian manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali yang kalian usahakan. Dimasukin di pesantren. Udah 2 tahun. Libur kamari. Bu, ini bukan hanya kasus Anda. Cucu saya berapa anak? Anak Irfan, Rakana Raina. Anak teman-teman kita yang di pesantren. Libur sebulan di rumah. Ada HP, ada TV, ada mall, jalan-jalan, tempat tidur, kamar pribadi. Betah tuh. Pengen pulang ke pesantren, nawar cucu saya aja sama bapaknya dan pagi-pagi. Abah ntar aja bah siangan dikit. Dihitung itu jam sama dia. Saking dia betah di rumah. Ada aja alasan. Cucu saya yang satu diasahin. Dia nawar. Mami, celananya ketuker. Saking pengen balik duit.
Makanya Bu Adi bilang, anaknya bilang pengen berhenti di pesantren. Caranya bagaimana? Punten, kalau saya ya, kita datang tuh ke pesantren. Sekamar ada 10 orang, ada 6 orang. Kita bawa makanan itu banyak. Temen-temennya bilang, nih ya, nih ini makanan buat rame-rame. Kita beliin dia tuh jajanan. Ini buat jajan rame-rame. Ketika satu kamarnya udah terkait hatinya dengan kita. Anak kita dikawal, diurusin, dimanja, disayangin. Makanya jadi orang tua jangan koret. Makanya ajarkan berbagi. Kita rangkul teman-teman sekamarnya yang menyebabkan diantaranya dia jadi betah. Satu. Kemudian apa lagi? Kita berikan motivasi yang baik. Teman kamu. Teman kamu. Jangan kayak dia. Sekarang kalau anak-anak di luar, tabarakallah, pergaulan. Belum narkoba, belum jimeng, belum prisek. Masya Allah, belum yang tawuran. Ngeri. Lebih aman. Kita bujuk, kita berusaha. Diiringi dengan doa. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal. Diiringi doa. Rangkul lagi tuh wali kelasnya. Kan tiap kamar tuh setahu saya ada ustadzah kalau perempuan. Itu yang nungguin sekamar 10 orang di ustadz. Rangkul dia. Bayin anak kita. Pasti dia penuh perhatian dengan anak kita. Itulah diantaranya dalam tanda kutip yang menyebabkan anak-anak kita betah di pesantren. Itu Ibu Ani Yani. Oke, jadi sebetulnya langkahnya sudah tepat. Betul, tepat. Menyekolahkan ke pesantren supaya tapi saya imbang. yakin bukan hanya kasus Anda. Lebaran kemarin anak nggak betah. Kita semua, saya cucu saya, Irfan Hakim anaknya sama. Kita mengalami. Baru Kita tadi bujuk, cerita. kita rangkul mereka. Yuk sama-sama berdoa. Semoga Allah membukakan hati mereka. Begitu Ibu Ani. Oke, tetap semangat ya, saling doain ya. Keras salah gak mama? Salah. Anak kabur berontak. Mending kalau kaburnya ke rumah, kabur ke rumah teman yang salah gaul, hancur anak kita. Salah. Tarik ulur jadi Maya. Makanya ngomong ke kiainya, ngomong ke ketua kamarnya, ngomong ke yang berkuasa di situ, kita rangkul dia, perbaiki hubungan kita dengan dia, titipkan anak kita. Insya Allah lebih aman. Insya Allah. Begitu. Ya, terima kasih ya mama atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Ani. Ya. Belum? Mirip siapa? Kisah kita. Ya. Baru tadi saya dan Mama cerita. Sama, baru cerita sama Ipan. Kemarin Sama. kembar pas mau pulang nangis-nangis. Ternyata emang rata-rata gitu ya Maya. Tuh, udah enak di rumah sebulan liburan. Pas Menikmati puasa. kabar, menikmati fasilitas dia. Tenang. Ogah balik lagi. Ibu-ibu di sini Apakah juga ya. Ibu di sini perjuangan? juga tenang gitu. Tapi ngantuk ini Mama. Oh. Pijit-pijit dulu. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Pegang pundaknya. Oke. Hey. Pijit, pijit, pijit. Pijit, pijit, pijit. Pijit, pijit, pijit. Pijit balik arah. Pijit, pijit, pijit. Pijit, pijit, pijit. Pijit, pijit, pijit. Pijit ke depan. Hey. Jangan ngantuk 2 kali. Hey, hey. Jangan ngantuk 3 kali. Hey. Jangan ngantuk. Tepuk tangan Ibu. Udah gak ngantuk lagi? Oke kalau gitu. Lanjut lagi kalau begitu. Siapa mau nanya? Yang ini Bu, silakan. Oh semangat. Ayo sini Bu. Ayo berdiri. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mah, Yuk. Ayo. perkenalkan nama saya Subina dari Masjid Taklim Bun Pakim Bronggol, Yogyakarta. Ya. Mau tanya mah, Mangga. saya dulu Kenapa? punya suami, orangnya keras kepala, tapi sekarang sudah mau beribadah, sudah mau ke musola, adan juga. Allah. Tapi kalau di rumah suruh jadi imam belum mau. Bagaimana mah solusinya? Oke. Ini yang salah perempuan. Anda lihat Anisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
bima faddalallahu ba'dakum ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Suami, kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Teman, dengerin semuanya para perempuan. Yang dimaksud imam bukan imam sholat, tahu. Tapi pemimpin dalam rumah tangga. Tanggung jawab nafkah, lahir batin, tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab kesehatan. Itu yang dimaksud imam. Yang salah ngimamin sholat. Laki-laki balik berakal sama yang di masjid, bukan di rumah. Sedih, apa ngimamin sholat? Yang lu yang salah. Bukan imam sholat, imam kepala keluarga. Dia tanggung jawab segala-galanya. Itu maksudnya. Karena kami cuma di rumah cuma berdua mah. Ngerti. Kemarin tahu sakit bersama berdua. Salah. Laki-laki buta sekalipun itu oleh Rasul diperintahkan sholatnya di masjid walaupun dengan merangkak. Apalagi matanya bisa melihat. Ngapain jadi sedih? Anda yang salah pengertian. Yang dimaksud imam bukan ngimamin sholat, kepala keluarga, tanggung jawab nafkah lahir batin, laki-laki balik berakal. Mana lagi tuh laki-laki? Rasul mengatakan, kalau dia tidak sembahyang di masjid, kalau aku tidak kasihan dengan perempuan dan anak-anak, aku suruh rumah mereka dibakar oleh para pemuda. Tapi misal pas memang lagi di rumah dan tidak ke masjid, pas sholat, apakah harus tetap berjamaah atau sendiri-sendiri? Seandainya hujan gede dar-dor geledek, wah, di rumah berjamaah 27 derajat. Oh. Makasih ya Mas. Sama-sama. Hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ayu Mas. Gelangnya juga banyak ini mah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anak saya kerja di Jakarta. Oh gitu, alhamdulillah. Akhirnya suka dikasih gelang. Dikasih HP kemarin. Kasih HP sama juga. uang. Oh, alhamdulillah. Iya. Siapa nama anaknya? Orne Kori Surniati. Wih, tuh bahagia, Iya. bangga Kerja bahagia. di klinik kesehatan gigi. Oh gitu, alhamdulillah. Oke, sudah cukup? Salam buat suami ya. Oke. Assalamualaikum suami yang tercinta. Yang bebek. Au, dicubit. Oke, lanjut lagi. Siapa mau nanya? Ini Ibu mau? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mamah yuk. Ayo. Perkenalkan, nama saya Ibu Is Jubaida dari Majelis Ta'lim Nur Hasanah, Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Bogor. Oke, orang desa. silakan. Gini Mah, Naon? ada seorang istri ya Mah ya, pergi dari rumahnya tanpa izin suaminya. Tapi niatnya baik, pergi dari rumah itu dia mau cari kerja untuk cari uang karena dia kelilit hutang. Sedangkan suaminya nggak bertanggung jawab untuk membayarnya. Selang waktu 1,5 tahun, istrinya tuh pulang lagi Mah, ya serumah lagi dengan suaminya. Terus itu gimana Mah, status mereka masih sah suami istri apa enggak? Istri pergi dari rumah tanpa izin suami. Ya. Dosa besar. Ya. Walaupun niatnya baik. Walaupun. Karena apapun yang terjadi, istri keluar rumah wajib izin suami. Jadi istrinya walaupun apapun alasannya dia pergi keluar rumah, dosa besar. Bahkan dikatakan kalau seorang perempuan keluar rumah suaminya tidak izin dengan suaminya, malaikat yang di langit, yang di bumi, pembawa rahmat, pembawa rizki, semua mengutuk perempuan tadi sampai dia pulang ke rumah dan minta maaf dengan suaminya. Niatnya baik, nyari rezeki, ngomong dong sama suami. Minimal WA, minimal ninggalin surat, biar keluarga tidak khawatir tubinya pergi. 1,5 tahun dia pergi, pulang lagi ke rumah. Masih punya muka loh. Gimana muka lo? Masih punya harga diri. Apa nggak malu pergi kabur sekarang balik lagi 1,5 tahun? Kita harusnya malu. Kok punya kelakuan kayak begitu? Istri apaan yang kayak begitu? Dia nggak tanggung jawab dengan dirinya, dengan suaminya. Apalagi kalau dia punya anak. Salah, tidak ada bela diri, nggak ada. Maka harusnya dia ngasih tahu suaminya, ngasih tahu keluarganya, dia pergi kemana. Nah, pulang. Kalau suami belum mengatakan cerai, mereka masih suami istri. Karena suami tidak mengatakan cerai.
Begitu. Tidak Suaminya masalah. nggak apa-apa tapi? Suaminya tidak apa-apa berpisah 1 Nggak tahun setengah? apa-apa, nggak apa-apa. Cuma dia mah istrinya nggak tahan teh, suaminya jarang ngasih itu mah nafkah. Walaupun suaminya tidak apa-apa, tapi Allah yang menciptakan suami, yang mewajibkan istri menghormati suaminya, itu yang tidak ridho. Itu perintah Allah, bukan perintah suami. Bakti sama suami. Lu jangan belain, Pan. Bisa. Nggak bisa. Oh, iya. Tetap wajib bakti sama suami, itu perintah Allah. Kalau dia, walaupun suaminya tidak masalah, tapi Allah yang menciptakan suami tidak ridho. Kapan baktinya? Oke. Balik lagi. Kalau gue sih malu. Dia balik lagi boleh. Kalau suami belum mengucapkan cerai, tetap masih suami istri. Oke. Terima kasih Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sudah cukup. Ke antosan. Ulah. Eta saha. Oke. Bapak-bapak mau nanya boleh mah? Sok. Sok, Bapak, siapa mau nanya? Ayo. Silakan Pak, sini. Hadir Pak, turun Pak. Sini Pak. Wih, pecinya pada bagus itu ya. Iya. Iya. Silakan. Sini Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cium nih sopo toh. Ayo tanya Mama yuk. Ayo. Perkenalkan saya Fira Sarjono dari Taklim Empun Pagi 2 Brongkol Wiradar Jono. Namanya siapa? Fira Sarjono, Budi. Budi. Priyo Sarjono. Priyo Sarjono. Apa Anda Priyo sejati? Dia seorang pria sarjana, mah sarjana Budi Sarjono. pria sarjana. S berapa Anda? S1. S1, itu udah pilek apalagi S2 ya. Oke, Pak Budi. S1. Mangga. Yang saya pertanyakan adalah gimana hukumnya seseorang yang sudah rajin ibadah, sudah sholat dan rajin mengaji, itu masih menggunjing seseorang atau orang lain, gitu. Oke. Budi Priyo Sarjono. Nama 3 orang tuh Pak, banyak amat. Kalau ada orang rajin ibadah, rajin ngaji, sholat malam, puasa sunat, rajin sedekah, tapi masih ngarumpi. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya punya tetangga ibadahnya hebat, luar biasa, siang malam pagi sore, tapi banyak tetangga yang sakit hati dengan dia, yang tersinggung, yang sedih gara-gara omongan dia. Kalau dia mati tempatnya di mana? Rasul dengan tegas mengatakan tempatnya neraka jahanam. Kita diciptakan di alam dunia tujuannya 2, Pak Budi. Hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah dengan hablum minas wajib seimbang. Nanya lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya punya tetangga, ibadahnya pas-pasan, cuman yang wajib, jarang yang sunat, tapi nggak pernah ngarumpi, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah nyakitin orang, nggak ada yang tersinggung. Kalau dia mati tempatnya di mana? Rasul dengan tegas mengatakan tempatnya surganya Allah. Lihat Pak Budi dalam Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Hai orang yang beriman, jangan suudzon, jangan kepo, sotoy, tajasus, curiga sama orang, jangan satu dengan yang lain saling ngerumpi, ngomongin orang. Maukah kalian makan daging bangkai yang sudah busuk? Pasti tidak mau. Siapapun Pak Budi punya aib, punya kekurangan. Betul apa betul? Jawab dengan jujur. Apakah kalau aib kita disampaikan dengan orang lain, apalagi di depan umum, kita terima atau tidak? Semua orang seperti itu. Ngapain ngomongin orang? Kayak orang bener aja. Lu aja banyak dosa. Apalagi zaman medsos sekarang, netizen maha benar, komentar mulu sama orang kayak dia orang bener aja. Hukumnya dosa besar. Allah menyatakan seperti orang makan daging bangkai yang sudah busuk, maka pakarih tubuh jijik, kalian tidak suka, makanya tempatnya neraka.
maupun dia ahli ibadah. Silakan juga Pak Budi. Ya, monggo. Terima kasih Mama. Oke Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pembahasannya jadi banyak kemana-mana, tapi insya Allah apapun di dunia kita lakukan untuk akhirat kelak. Betul. Untuk Allah. Karena dunia mazratul akhirah, dunia ladang persemaian akhirat. Jadi baik buruknya akhirat tergantung baik buruknya di alam dunia. Kualitas hidup di alam akhirat tergantung kualitas hidup di alam dunia. Mumpung hidup yuk, kesempatan yang ada jadikan yang berkualitas, yang tidak tahu berapa lama lagi insya Allah mati husnul khatimah. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan kita juga bahagia dunia dan akhirat. Amin. Ya, emang silakan doa Angkat untuk tangan kita. yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adini sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat seluruh anggota tubuh kami berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya Allah, jadikan kami ahli ibadah-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu hamba-Mu ya Allah, makin mendekat kepadamu ya Allah, meningkatkan ibadah kepadamu ya Allah. Hindarkan kami dari kesombongan, hindarkan kami merasa diri kami lebih baik. Kami sadar kami milik-Mu. Semua harta dalam genggaman kami pun adalah milik-Mu. Maka insya Allah kami jalankan di jalan yang Engkau ridhoi. Tunjuki kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih Mama Dede. Amin. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu dan juga semangat tersendiri dari Mama untuk mengambil kebahagiaan dunia dan juga akhirat yang paling Amin, utama semoga. ya. Insya Allah besok kita akan hadir lagi dengan tema yang lain. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk.